ini bukan hanya masalah kebutuhan politik, kebutuhan bisnis ekonomi, tidak, tapi kebutuhan syariat. Ya. Sebab rukun Islam tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan sempurna kalau Mekah masih berada dalam kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Sebab ibadah haji, ya, ibadah umrah, ya, semuanya rukun-rukunnya praktis berada di Makkah dan sekitarnya. Ya. Maka baginda Rasul dalam hadis yang sangat terkenal sekali mengeluarkan sebuah kalimat, dan ini menjadi catatan sejarah bagi kita bahwa sejarah itu terus berulang. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya? Wahai Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, ya ayuhan nas, saya akan mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Yusuf alaihissalam. Nah, ya. Karena itu para sejarawan menegaskan bahwa betul sejarah itu, ya, mengulang dirinya sendiri, akan berulang. Apa yang pernah terjadi di masa lalu akan terjadi juga masa sekarang. Tentu dengan lakon atau pelaku yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian dimanapun berada, masih di program kajian sirah melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Bastani. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti kajian kita ini, sudah jauh, ya, sekali kita melangkah, sudah lebih dari 40 sekian, ya, atau mungkin lebih dari itu, ya, video yang sudah kita produksi, dan silakan cek video-video sebelumnya. Dan pada kali ini, ya, kita akan bahas, ya, tentang lanjutan dari peristiwa Fathu Makkah, di mana baginda Rasul SAW dan kaum muslimin sebanyak 10.000 tentara pada waktu itu, ya, berhasil masuk ke Mekah dan tanpa perlawanan sama sekali. Nah, ini luar biasa, ya. Baginda Rasul SAW memastikan bahwa Mekah harus tunduk ke bawah atau di bawah titah kaum muslimin, sebab ini bukan hanya masalah kebutuhan politik, kebutuhan bisnis ekonomi, tidak, tapi kebutuhan syariat. Ya. Sebab rukun Islam tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan sempurna kalau Mekah masih berada dalam kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Sebab ibadah haji, ya, ibadah umrah, ya, semuanya rukun-rukunnya praktis berada di Mekah dan sekitarnya. Ya. Nah, di sisi lain, baginda Rasul ingin membebaskan Mekah ini tanpa darah. Ya. Jadi tunduk, takluk, tapi tanpa perlawanan sama sekali. Dan luar biasa, dengan kecanggihan strategi Rasulullah SAW, dan inilah kelebihan seorang panglima perang yang handal, ya. Bukan panglima yang bisa menghabisi musuhnya, membumi hanguskan sebuah wilayah, tidak. Seorang panglima yang andal adalah mereka yang bisa menaklukkan musuh tanpa perlawanan sama sekali. Dan ini lakukan Rasulullah SAW, ya. Dengan 10.000 tentaranya, ya, Nabi masuk ke Mekah dengan penuh kedamaian dan nyaris tanpa perlawanan sama sekali, ya. Masuk ke Masjidil Haram, ya, kemudian beliau tawaf, ya, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam video sebelumnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang selama ini memusuhi Rasulullah, yang selama ini mengusir beliau, memaki, membuli dan seterusnya? Oleh Rasulullah, ya, mereka ini tidak disakiti. Ya, mereka dikumpulkan, ya, di hadapan beliau, ada sekitar 2.000 orang pada waktu itu, dan ada dialog yang sangat-sangat luar biasa menarik, ya, ketika beliau menghampiri orang-orang ini, mengumpulkan mereka dengan sepenuh kasih sayang. Dalam riwayat dikisahkan, ya, Nabi menghadapi mereka dan kemudian mengatakan, ma tazunnuna inni fa'ilun bikum. Ya, kalau bahasa Betawinya itu kira-kira, lulu pada ini enaknya gua apain gitu kira-kira, ya. Anda yang dulu pernah ngusir kami, ya, mengambil harta kami, meludahi kami, dan menyiksa sebagian para sahabat kami, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, ya. Nah, sekarang ma tazunnuna inni fa'ilun bikum, ya. Bagusnya kalian ini diapain. Nah, jadi Nabi memberikan opsi ini, ya, pilihan ini kepada mereka.
Dan kalau kita bicara tentang dunia pendidikan ya, ini menarik gitu ya. Misalnya dalam ketika menghukum ya murid-murid atau santri ya, wajib kita sosialisasikan dulu. Jadi kalau Anda melanggar, hukumannya apa? Jadi biarkan mereka yang membuat, dan ketika mereka melanggar, maka mereka bisa mengeksekusinya sendiri. Nah, ini Nabi memancing mereka bahwa mereka yang selama ini mengusir Rasulullah, membuli dan seterusnya. Nah, sekarang kata Rasulnya, enaknya diapain? Ma tatununa ini fa'ilan bikum ya. Menurut kalian apa yang mesti saya lakukan? Kata Rasulullah ya. Nah, kata orang-orang ini, ya Muhammad, wahai Muhammad SAW, anta akhun karim, Anda saudara kami yang mulia. Wa ibnu akhin karim, dan putra dari saudara kami yang mulia. Ya, dipuji Rasulullah SAW oleh mereka, dan bahwa kata mereka ya, kami berada dalam titah ya, dan perintah Anda ya, tidak ada yang bisa kami lakukan ya, kecuali menuruti apa kata Anda. Maka baginda Rasul dalam hadis yang sangat terkenal sekali mengeluarkan sebuah kalimat, dan ini menjadi catatan sejarah bagi kita bahwa sejarah itu terus berulang ya. Apa kata Rasulullah ya? Wahai Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, ya ayuhan nas, saya akan mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Yusuf alaihissalam. Nah, ya. Karena itu para sejarawan menegaskan bahwa betul sejarah itu ya, mengulang dirinya sendiri, akan berulang. Apa yang pernah terjadi di masa lalu akan terjadi juga masa sekarang. Tentu dengan lakon atau pelaku yang berbeda, tapi dengan peristiwa yang mungkin sama ya, atau paling tidak mirip. Ya, demikian juga dengan peristiwa Fathu Makkah ini. Jadi saya akan melakukan, kata Rasul, apa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudaranya. Kita ingat kisah Yusuf alaihissalam. Yusuf juga dibully, diejek, dihina, bahkan dicemplungkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kita kiaskan dengan Rasulullah juga dilakukan hal yang sama. Ya. Beliau diusir, dibully, lalu dia dimaki. Ya. Nah, Yusuf kemudian didatangi oleh saudara-saudara yang dulu membuli beliau. Berdiri, bersimpu, duduk di hadapan Yusuf. Ya. Di hadapan Nabi Muhammad juga demikian, sama persis. Kita bayangin ya, saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf minta ampun, minta maaf. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy datang menghadap baginda Rasul juga melakukan hal yang sama. Maka kata Rasul, saya juga akan melakukan hal yang sama. Apa itu? La tasriba alaikumul yauma. Ya, tidak ada balas dendam, tidak ada caci maki, tidak ada bully dan seterusnya. Ya, kata Rasul pada hari ini, la tasriba alaikumul yauma. Lalu kemudian keluarlah dari lisan Rasulullah sebuah kalimat yang sangat luar biasa, dan kemudian orang-orang ini juluki dengan kata-kata ini. Apa kata Rasulullah? Idhabu wa antum mutlaqa. Ya, pergi bebas dan kalian merdeka. Kalian bebas. Ini sebuah karakter yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang sifat pemaaf Rasulullah, banyak sekali contohnya. Maka sebagai muslim ya, kita pada dasarnya tidak perlu diajarin bagaimana tata cara minta maaf, mana yang harus dimaafkan, karena Nabi kita maaf luar biasa ya, sangat-sangat pemaaf. Tapi jamaah harus kita perhatikan juga, tidak semua hal yang tidak bisa digeneralisir. Artinya ada konteks di mana kita memaafkan, tapi ada konteks di mana kita tidak bisa memaafkan. Jadi tidak semua hal yang harus dimaafkan ya. Dalam hal personal misalnya, ketika ada orang yang mengejek kita, mengatakan hal-hal yang sifatnya personal banget, maka bisa jadi kita maafkan. Tapi ketika misalnya dia sudah melakukan pelanggaran syariat, misalnya mengejek Rasulullah, menghina agama ini, menghina Al-Quran, nah ini tentu ketentuannya berbeda. Nah, jadi keliru juga kalau dia mengatakan, oh Nabi itu sangat pemaaf. Iya betul, nggak ada yang memungkiri itu. Tapi ingat, kapan harus memaafkan dan kapan tidak. Sebab kita lihat juga serial orang-orang Yahudi yang berada di Madinah waktu itu ya, itu juga sempat tidak dimaafkan oleh Rasul. Kita pernah cerita tentang Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, bahkan Yahudi Bani Quraiza yang dieksekusi oleh Rasul, tidak dimaafkan karena konteksnya berbeda. Nah, tapi sisi lain kita juga mengenal pada peristiwa Fathu Makkah ini beliau memaafkan dalam hal yang lain gitu ya. Oke, jadi harus lihat konteksnya, kapan harus memaafkan dan kapan harus tidak memaafkan. Nah, baik. Karena itu ya, kita juga menemukan dalam peristiwa ini ada
beberapa tokoh ya yang kemudian di-list oleh para ulama, misalnya doktor ataupun Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri ya, dalam bukunya Ar-Rahiqul Maktum yang terkenal itu ya, beliau mengelisnya paling tidak ada 9 orang gitu ya, 9 orang yang masuk daftar hitam ya. Jadi dari 2000 sekian itu dimaafkan, tapi ada 9 orang yang tidak mendapatkan maaf ya, karena kesalahan mereka sudah luar biasa, dan kita akan lihat satu persatu. Dan walaupun nanti ada akhirnya, artinya kita akan bedah ya. Ke-9 orang itu pertama ya, Abdul Uzza bin Khattal. Ya, ini salah satu tokoh Quraisy yang tidak henti-hentinya memusuhi Rasulullah SAW ya, sampai pada titik terakhir gitu ya. Nabi tidak memaafkan. Ya, dia dikejar dan kemudian lari, bahkan dia sempat berjuntai di kain Ka'bah dikisahkan, bahkan dan akhirnya dia pun dieksekusi. Nah, jadi belajar sirat itu tidak berhenti di tengah ya. Oh, Nabi memaaf, yes, sepakat. Tapi ada batasan-batasan di mana beliau memaafkan, di mana tidak. Yang kedua ya, ada seorang tokoh muda juga namanya Abdullah bin Abi Sarh. Ya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ini tokoh terkenal ya. Nah, dulu dia sempat masuk Islam ya, bahkan ada mengatakan dia sempat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya, lalu kemudian murtad. Oleh Nabi tidak dimaafkan. Ya, Nabi tidak memaafkan. Namun ya, datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang yang luar biasa yang menghadap baginda Rasul dan membawa orang ini, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini, dan meminta Nabi untuk memaafkannya. Ya, ini sifat welas asih seorang Utsman, dan dengan karakternya juga, kalau sudah ada yang menjamin demikian kata Rasul, maka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh pun akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kisah tentang Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini panjang ya, sampai nanti dia menjadi gubernur wilayah Mesir ya, menggantikan Amr bin As, dan ini ada riwayat tersendiri tentang sosok ini yang mungkin juga dianggap kontroversi, tapi poin pada ini adalah Nabi pun memaafkan orang-orang seperti ini. Yang ketiga adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal yang terlibat memerangi Rasulullah dan kaum muslimin dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan beberapa peristiwa yang lainnya. Oleh Nabi tidak dimaafkan. Namun ya, istrinya Ummu Hakim pada waktu itu ya memburunya. Jadi Ikrimah ini kabarkan sudah meninggalkan Mekah, kabur ya. Oleh istrinya dipanggil ya, oleh Ummu Hakim ini dipanggil dan ditemukan, kata dia, ya Ikrimah, ya, kalau engkau mau ya, saya akan bawa ketemu Muhammad SAW dan akan saya mintakan ampun. Ya. Awalnya Ikrimah tidak mau karena merasa dosanya, kesalahannya sangat besar. Tapi kata Ummu Hakim, Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat pemaaf. Maka dibawalah Ikrimah bin Abu Jahal ini ya, menghadap baginda Rasulullah SAW, oleh Nabi pun dimaafkan. Bahkan kita tahu sejarah Ikrimah ini menjadi salah satu mujahid pejuang yang kemudian tidak kalah penting ya, dalam memberikan kontribusi terhadap kaum muslimin selepas wafatnya Rasul. Dia ikut memerangi orang-orang murtad, bahkan dia ikut dalam perang Yamama, perang Yarmuk ya, dan dia pun meninggal syahid dalam perang Yarmuk melawan orang-orang Romawi ya, di akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ya. Sosok yang lainnya adalah Miqyas bin Subabah. Ini juga pernah masuk Islam tapi murtad dan tidak dimaafkan, masuk daftar hitam, dan dia pun keburu dibunuh oleh Numailah bin Abdullah. Dia pun terbunuh ya. Sosok yang lainnya ada Habar bin Abil Aswad, dan ini dianggap melakukan kesalahan yang sangat fatal ya, ketika Zainab putri Rasul SAW akan hijrah ya, dari Makkah menuju ke Madinah, dan sampai di perbatasan atau di bagian luar kota Makkah itu ya, dikejarlah oleh Habar bin Aswad ini, dan kemudian direnggutlah tubuh Zainab putri Rasul sampai dia jatuh. Ada riwayat mengatakan saat itu Zainab ini sedang hamil sampai dia keguguran, melakukan kesalahan yang sangat luar biasa terhadap putri Rasulullah SAW ya. Nah, pada kali ini awalnya tidak dimaafkan. Namun akhirnya dia datang menemui Rasulullah SAW ya, mengakui semua kesalahannya. Nabi pun akhirnya memaafkan ya. Sosok yang lainnya adalah ada dua bidwanita, demikian dalam riwayat, artinya dua orang ya,
milik Ibn Khattal ya, Abdul Uzza bin Khattal yang tadi dieksekusi ya. Nah, ini juga dipanggil oleh Rasulullah SAW dan awalnya ingin dieksekusi, tapi pada akhirnya ya salah seorang di antara mereka masuk Islam dan sebagian lagi yang satunya dihukum ya, tidak masuk Islam ya. Terakhir ada wanita yang dianggap melakukan kesalahan karena membawa surat yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang ingin membocorkan rahasia ya perjalanan Rasulullah dari dari Madinah ke Makkah untuk membebaskan kota ini. Kesalahan yang sangat fatal, tapi ini bersifat teknis ya, karena dia orang suruhan. Oleh Nabi pun akhirnya mereka dimaafkan. Nah, dari ke-9 orang ini, nakumullah, yang pada akhirnya tidak dimaafkan oleh Rasul adalah Abdul Uzza bin Khattal, lalu kemudian siapa lagi, Haris bin Nufail, lalu kemudian Miqyas bin Subabah, lalu kemudian salah seorang dari bidu wanita milik Ibnu Khattal, yang 4. Ya, jadi 4 orang tidak dimaafkan dan 5 orang ini akhirnya dimaafkan. Ini lagi-lagi menunjukkan salah satu bentuk dari sifat ya, pemaaf Rasulullah SAW yang kemudian harus kita teladani sampai hari ini. Kapan harus memaafkan dan kapan juga tidak. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selanjutnya? Beliau ya berdiam di Mekah ini, jamaah, disebutkan dalam riwayat sekitar 19 hari lamanya, dan selama berada di kota Mekah ini beliau merapikan kota Mekah, merubuhkan patung-patung dan berhala-berhala yang ada di tempat tersebut, mengirimkan beberapa delegasi ke beberapa wilayah sekitar Mekah, mengkondisikan mereka ya. Dan ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa ya. Nabi bukan hanya datang menaklukkan kota ini, menguasai negeri ini, tidak, tapi juga mulai merapikan tempat tersebut dan betul-betul dibersihkan dari kesyirikan. Ya, betul-betul dibersihkan dari kesyirikan. Bahkan dalam hal ini Nabi meminta kepada para sahabat yang baru masuk Islam, ada sekitar 2.000 orang ini ya, untuk terlibat langsung. Mereka yang merubuhkan berhala-berhala, mereka yang membersihkan sesembahan-sembahan yang mereka sembah selama ini ya, sehingga itu tidak menjadi beban tersendiri bagi mereka. Artinya kalau Nabi yang merobohkan, berarti mereka khawatir ya, masih ada perasaan terhadap berhala-berhala. Ini enggak, Nabi yang mereka sendiri yang suruh merubuhkan ya. Nah, selain itu juga ya, Nabi juga mengajarkan Islam kepada para muallaf ini ya, orang-orang yang baru masuk Islam ini. Walaupun ada beberapa yang perlu direhabilitasi mental dan keimanannya ya. Bahkan ada seorang tokoh namanya Sofwan bin Umayyah. Ini luar biasa ceritanya. Sofwan bin Umayyah ini putra dari Umayyah bin Khalaf yang pernah menjadikan Bilal sebagai budaknya dan menyiksa Bilal bin Rabah. Umayyah ini ikut perang Badar dan kemudian terbunuh dalam perang ini, jazakumullah. Dan anaknya Sofwan bin Umayyah ini orang kaya. Dia pernah menyewa Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi bekerja sama dengan Umair bin Wahab al-Jumahi untuk membunuh Rasulullah. Walaupun ujungnya ya Umair ini malah masuk Islam ya, dan gagal membunuh Nabi SAW. Nah, Sofwan ini dia ketika didekati oleh Umair bin Wahab al-Jumahi menghadap baginda Rasul ya, dan ditawarkan Islam oleh Rasul SAW, apa kata Sofwan? Ya Muhammad, izinkan saya untuk berpikir ya. Kasih saya waktu deh 2 bulan, kata Sofwan bin Umayyah ini. Kata Rasul, tetapi 4 bulan. Jadi jangankan 2 bulan, Anda boleh berpikir 4 bulan. Nah, jadi Nabi enggak maksa mereka, enggak. Dia tahu siapa Sofwan bin Umayyah ini, bukan orang enggak berpendidikan gitu kan. Dia pengen masuk Islam betul-betul ya, atas kesadarannya. Ya, dan dia tahu karakter Rasulullah ya. Maka Anda boleh berpikir 4 bulan ya. Nah, belakangan Sofwan ini setelah melihat bergabung dengan kaum muslimin, bahkan dia pernah ikut perang Hunain ya, nanti kita ceritakan bersama kaum muslimin, dan dia pernah menitipkan ya, meminjamkan beberapa baju besi, beberapa puluh baju besi kepada Rasulullah SAW ya, tapi dia belum masuk Islam. Nah, sekitar 4 bulan kemudian dia pun memeluk Islam ya, Sofwan bin Umayyah, dan hasuna islamuhu ya, Islamnya betul-betul serius gitu kan, betul-betul sungguh-sungguh.
dan dia pun ikut dalam serial peperangan di masa para sahabat, termasuk diantaranya perang Yarmuk ya, di masa akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, 19 bulan namanya nakumullah Nabi berada di tempat ini, dan sampai akhirnya beliau mendengar ada pasukan yang ingin menyerang mereka, yang dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri di sebuah tempat yang belakangan kita kenal dengan berjarak tidak jauh dari lembah Hunain ya. Nabi segera mengirimkan mata-matanya dan fix bahwa ada pasukannya akan menyerang mereka. Nah, bagaimana Nabi menghadapi pasukannya akan menyerang ini ya? Apa yang beliau lakukan? Kita akan bahas pada video berikutnya insyaallah. Tetaplah bersama kami di acara belajar sirah nabawiyah lewat video-video pendek bersama Happy Andi Bastoni, dan kita ketemu lagi di video berikutnya insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.